Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk konten kali ini Ruang Literasi akan berbagi tentang cara mudah menulis berita. Teman-teman dimanapun berada, berita itu adalah sebuah laporan kejadian atau peristiwa, kegiatan, ataupun pendapat yang menarik dan tentunya penting untuk disajikan secepat mungkin kepada khalayak luas, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media online. Oleh karenanya, berita itu kita kenal dengan up to date, tajam, dan terpercaya. Karena apa? Karena berita jika sudah terlewat waktu lama akan menjadi tidak menarik lagi, tidak penting lagi begitu. Jadi berita itu identik dengan informasi yang cepat gitu. Kemudian berita itu termasuk dalam keterampilan menulis jika beritanya dalam bentuk tulisan, karena berita juga bisa disampaikan dalam bentuk bukan tulisan ya, misalkan kayak liputan, rekaman gitu, video, tayangan. Nah, ini berita yang dalam bentuk tulisan itu tentu tidak terlepas dari keterampilan menulis yang ada tekniknya, dan tentu jika menulis itu bisa dipelajari, maka berita pun bisa dipelajari. Siapa saja bisa menulis berita. Teman-teman, berita itu identik dengan 5W1H. W yang pertama, what? Mengenai apa. W yang kedua, who. Yang ketiga, when. Dan yang keempat, where. Who itu siapa? What itu apa? When itu kapan, dan where di mana. Yang kelima, why, mengapa, dan keenam, how, hanya bagaimana. Apa saja maksud dari masing-masing W dan 1H, 5W dan 1H. Teman-teman semua, isi paragraf ini, paragraf pertama misalnya itu masih berupa penjelasan umum sebuah peristiwa yang diungkapkan dengan 5W1H tadi. Paragraf pertama dalam berita itu biasanya hanya terdiri dari 4W. W yang pertama, what, where, when, dan who. Lalu kemudian why dan how itu biasanya dituliskan pada paragraf berikutnya. What, apa? Ini biasanya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa apa? Kegiatan apa? Pendapatnya seperti apa? Begitu. Where, di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana kegiatan itu terjadi? Dan when, kapan? Kapan waktu peristiwa itu terjadi? Pagi, siang, sore, pukul berapa? Begitu. Kemudian who, siapa? Siapa yang berperan? Siapa pelakunya? Siapa penyelenggaranya? Siapa yang berpendapat? Begitu kira-kira. Nah, what, where, when, dan who, apa, di mana, kapan, dan siapa biasanya berada di paragraf pertama yang sering
dikenal juga dengan teras berita. Kemudian why, mengapa, latar belakang peristiwa itu seperti apa, mengapa kegiatan itu dilaksanakan, apa alasannya, dan how, bagaimana proses peristiwa itu terjadi, bagaimana kegiatan itu berlangsung. Kemudian paragraf-paragraf selanjutnya berisi keterangan dan penjelasan serta kutipan pernyataan atau statement dari para narasumber. Kemudian teman-teman semua, berita itu terdiri dari struktur. Yang pertama, judul berita, head. Yang kedua, baris, tanggal. Yang ketiga, teras berita. Dan yang keempat, isi berita. Judul berita ini mencerminkan isi, menarik, berupa kalimat, subjek, predikat, dan objek. Kalimat lengkap. Kemudian ada baris tanggal, tempat, dan biasanya nama media. Biasanya kalau di berita itu di awal paragraf pertama ada misalkan nih, beritanya di Purwokerto, ya Purwokerto, strip, kemudian kalimat paragraf pertama. Atau ada yang Purwokerto, pgri-banyumas.org, strip, kalimat berikutnya. Atau hanya nama medianya saja, itu masing-masing media punya passion sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, teras berita atau yang kita kenal lead. Teras berita paragraf 5W1H atau biasanya hanya 4W. Ini umumnya satu alinea, namun juga bisa lebih, ya. Ya, satu paragraf maksudnya ya, bisa lebih. Dan yang keempat, isi berita. Ini biasanya memaparkan why dan how, mengapa dan bagaimana. Kemudian teman-teman semua perlu kita ketahui, penulisan berita biasanya menggunakan sistematika piramida terbalik, di mana yang pertama judul berita, kemudian teras berita, tubuh berita, yang ketiga dan yang terakhir informasi tambahan. Di teras berita lebih luas piramidanya terbalik itu karena di situ itu informasi tentang perihal, istilahnya kalau 5W1 kan W yang teras berita ada 4, jadi paling banyak gitu loh unsurnya gitu. Mengenai apa, siapa, di mana dan kapan gitu. Itu kan penting banget. Bagaimana berita tidak ada 4W-nya? Loh, siapa ini yang menyelenggarakan? Siapa ini pelaksananya? Kapan ini? Di mana? Kan aneh kalau nggak ada itu ya. Jadi itu penting. Dan yang kedua, tubuh berita. Ini isi ya, teman-teman semua. Jadi di situ ada pernyataan narasumber atau pernyataan orang yang menyampaikan informasi, ya kan? Ada kutipan langsungnya juga biasanya untuk memperkuat informasi yang diperoleh oleh jurnalis. Kemudian dilanjutkan. Nah, di tubuh berita ini bisa jadi satu narasumber, 2 gitu, tergantung konteksnya. Informasi penting itu ada berapa. Nah, biasanya kemudian yang ketiga itu ada informasi tambahan. Ini masuk kepada penutup berita. Informasi tambahan ini sama-sama penting, mendukung untuk pentingnya informasi yang disampaikan di tubuh berita dan teras berita. Biasanya kalau dalam kegiatan seminar ataupun apa, informasi tambahan itu kayak misalkan informasi dari peserta yang ikut pelatihan itu berkesan terhadap kegiatan itu, yang nanti akan menjadi closing dari berita itu sendiri. Lanjut teman-teman semua, kemudian selanjutnya kita lanjut kepada menyusun kata-kata setelah liputan. Ini ada 6 langkah teman-teman semua. Langkah yang pertama adalah menyusun paragraf pertama, atau biasanya paragraf pertama itu teras berita atau lead ya.
Seperti apa isinya? Biasanya untuk paragraf pertama itu memuat 4W. What, where, who, dan when. Apa, di mana, siapa, dan kapan. Misalkan what, apa. Ini ada contoh berita yang saya rujuk dari web beritanya Dindik Banyumas berkaitan dengan apanya itu peristiwa atau kegiatan BIMTEK penulisan buku cerita anak. Kemudian who-nya siapa yang menyelenggarakan, yaitu Dinas Pendidikan PGRI Kabupaten Banyumas dan PGRI Kalibagor. Nah, ini who juga bisa siapa pesertanya begitu ya. Kemudian where, di mana. Ini pelaksananya di mana? Di Aula Dwi Jawa Waskita Korwil Cam di Kalibagor. Kemudian W keempat, when, itu kapan pelaksanaannya, yakni Kamis sampai dengan Sabtu 18 sampai dengan 20 Agustus 2022. Teman-teman semua, paragraf pertama atau biasanya disebut teras berita untuk berkaitan dengan informasi awal ya, informasi terkait dengan apa, siapa, di mana, dan kapan. Itu biasanya bisa dituliskan sebelum teman-teman melakukan liputan. Ini kenapa demikian? Untuk mempercepat produksi beritanya, karena berita itu yang baik adalah berita yang up to date, cepat. Misalnya kegiatannya pagi, siang, sore sudah terbit berita itu. Nah, teman-teman semua, jadi untuk 4W bisa dituliskan sebelum melaksanakan liputan. Seperti apa contoh paragraf pertama atau teras berita terkait dengan 4W? Ini contohnya. Saya rujuk dari web Dindik juga terkait dengan kegiatan BIMTEK itu. Ini ada berita yang tertulis seperti ini. Kita akan simak ini W yang mana gitu ya. Sebanyak 52 guru di Kalibagor ikuti BIMTEK penulisan buku cerita anak. Ini berkaitan dengan apa? Kegiatan BIMTEK yang diikuti oleh 52 guru, kan gitu ya. Kemudian BIMTEK diselenggarakan PGRI Cabang Kalibagor bekerjasama dengan PGRI Publishing, PGRI Kabupaten Banyumas, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Ini berkaitan dengan who, siapa penyelenggaranya gitu. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Irawati SE, dilaksanakan di Aula Dwi Jawa Waskita Korwil Cam di Kalibagor selama 3 hari, Kamis sampai dengan Sabtu 18 sampai dengan 20 Agustus 2022. Ini kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas, bisa jadi Kepala Dinas itu sebagai who, siapa yang membuka, dan Aula Dwi Jawa Waskita ini sebagai where, lokasinya di mana, dan Kamis 3 hari itu, Kamis sampai dengan Sabtu 18 sampai dengan 20 Agustus 2020 itu sebagai when, kapan waktunya gitu teman-teman. Ini paragraf pertama yang kita kenal sebagai teras berita atau lead. Nah, yang paragraf pertama teras berita ini kan biasanya kalau berkaitan dengan kegiatan BIMTEK, diklat, peristiwa, atau kegiatan, teman-teman bisa mengetahui informasi ini sebelum pelaksanaan diklat BIMTEK itu dilaksanakan kan. Mungkin dari surat undangannya, dari flyer undangan, dari informasi dari website atau apa ya. Ini bisa dituliskan di awal. Walaupun nanti tetap ada editing ya, ada review lagi setelah berita itu jadi gitu. Paling tidak sudah ada data awal yang bisa dituliskan untuk mengisi teras berita atau paragraf pertama. Lanjut teman-teman, kemudian untuk paragraf berikutnya atau paragraf kedua berarti ya, ini diisi dengan paparan atau informasi dari pernyataan narasumber ya. Contohnya di sini disampaikan oleh Daryanto selaku ketua panitia dalam pengantarnya mengatakan
tujuan dari kegiatan BIMTEK yakni meningkatkan kompetensi para guru di wilayah Kalibagor. Ini merupakan pernyataan Ketua Panitia. Informasi yang penting tentunya bahwa kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para guru. Ini berhubungan dengan why. Mengapa dilakukan BIMTEK? Untuk meningkatkan kompetensi para guru. Gitu kan ya. Nah, paragraf berikutnya ini masih pernyataan dari narasumber yang sama ini, teman-teman. Tapi berupa kutipan langsung. Ya. Kutipan langsung ini jika itu beriringan dengan pernyataan sebelumnya yang tak langsung, kutipan langsung biasanya menguatkan pernyataan yang tak langsung di sebelumnya tadi. Pak Daryanto mengatakan dikutip secara langsung oleh penulis berita, penyelenggara BIMTEK, penulisan buku cernak yang diselenggarakan ini, penyelenggaraan BIMTEK, penulisan buku cerita anak yang diselenggarakan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menulis karya inovatif, katanya. Artinya ini adalah why, mengapa dengan tujuannya meningkatkan kompetensi guru dalam menulis karya inovatif. Ini katanya disampaikan oleh Pak Daryanto secara langsung. Dan perlu diingat teman-teman semua, dalam menulis kutipan langsung itu tidak boleh menambah dan mengurangi. Apa yang dikatakan harus dituliskan secara langsung, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Karena kutipan langsung tidak boleh berbeda dengan apa yang dinyatakan. Begitu teman-teman semua. Kemudian paragraf selanjutnya, ini di langkah yang keempat ya, ini masih di pernyataan yang berhubungan dengan why dan how. Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas, berarti narasumber Kepala Dinas ya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Irawati SC, dalam sambutannya mengatakan, kemampuan literasi dan numerasi guru di Banyumas masih perlu ditingkatkan. Ia berharap guru di Banyumas dapat meningkatkan melalui berbagai kegiatan pengembangan diri yang relevan dengan tupoksinya. Ini pernyataan yang ditulis penulis dari apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Ini berhubungan dengan how-nya, prosesnya, bagaimana prosesnya, dan juga berhubungan dengan why, mengapa ini dilaksanakan gitu. Kemudian pernyataan berikutnya ini masih pernyataannya Kepala Dinas, tapi ini berupa kutipan langsung ya. Jadi kalau beriringan itu bisa artinya menguatkan pernyataannya tadi tak langsung. Pernyataan langsung ini disampaikan, saya selalu menyambut baik setiap kegiatan yang bermuara pada peningkatan kompetensi guru. Karenanya, saya tidak ingin kegiatan ini diikuti semata-mata karena ingin mendapatkan sertifikat. Namun, lebih dari itu, sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini, saya tunggu produk buku cerita anak dari para peserta. Ujarnya dengan bersemangat. Kemudian, beliau juga menyampaikan lagi dengan dikutip secara langsung oleh penulis, saya tidak akan menandatangani sertifikat kegiatan ini jika kegiatan ini tidak menghasilkan produk. Catat itu, ujar Irawati menyemangati. Ini mengapanya ada dan bagaimana prosesnya juga harus ada. Prosesnya diklat itu harus ada produk. Nah, akan menjawab untuk why dan how, mengapa dan bagaimana. Masih di langkah selanjutnya terkait dengan isi berita atau tubuh berita, langkah keempat, tulis pernyataan penting lainnya. Nah, pernyataan penting itu kan tergantung ya, ada berapa narasumber, ada berapa yang penting. Nah, di sini ada pernyataan dari Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Pak Sarno. Beliau menyampaikan sebuah pernyataan yang ditulis oleh penulis. Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, Sarno SPD SMSI, yang juga hadir ya dan memberikan sambutan, menyampaikan informasi tentang bagaimana seorang guru mampu menemukan alternatif dalam pemenuhan kredit guru unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB pada subunsur publikasi ilmiah atau karya inovatif PI atau KI. Mengapa diklat ini dilaksanakan?
Bagaimana prosesnya? Yaitu seorang guru mampu menemukan alternatif dalam penggunaan kredit guru melalui unsur PKB. Nah, di mana dalam BIMTEK ini berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kan mengapa gitu ya? Terus prosesnya guru itu ikut ini untuk memenuhi hak kredit gitu kira-kira teman-teman. Informasi penting yang dikutip dan ditulis oleh penulis. Kemudian pernyataan Pak Sarno tadi disambung pernyataan langsungnya yang ditulis. Penulisan buku cenak ini merupakan karya inovatif ya, yang dapat menjadi alternatif pemenuhan kredit selain publikasi ilmiah berupa PTK, penelitian tindakan kelas. Jangan pernah berhenti dalam mengembangkan diri. Jangan pula memilih zona nyaman hanya karena malas. Terus kembangkan kompetensi dan kepangkatan setinggi-tingginya. BKRI mendukung setiap guru dalam mengembangkan itu, ungkapnya. Ini berhubungan dengan bagaimana proses BIMTEK ini akan bermanfaat untuk para guru dan memberikan support untuk para guru mengikuti BIMTEK. Kemudian ini lanjut ke langkah kelima, masuk pada paragraf penutup teman-teman. Biasanya ini berisi kesimpulan atau juga bisa berisi keterangan tambahan. Eko Purnomo, salah satu narasumber dalam kegiatan BIMTEK, mengatakan teman-teman guru di Kalibagor hanya perlu dicas saja dengan rasa percaya diri dan menisbikan ketakutan dalam menulis. Memotivasi menjadi faktor yang amat penting dalam menulis, sebab secara teori guru-guru tentulah sudah terbiasa dengan kegiatan menulis. Ujar pegiat menulis asal Jatilango tersebut. Ini kutipan langsung. Kemudian dilanjut, masih ada kutipan langsung berikutnya. Ironis sekali kalau guru tak bisa menulis, sebab ia menjadi ujung tombak dalam kegiatan berliterasi di sekolah. Lanjut penulis, editor, dan pamret majalah anak boba itu. Nah, di sini bisa kita lihat paragraf ini merupakan keterangan tambahan berisi kesimpulan bahwa seorang guru itu terbiasa menulis dan beliau memberikan support karena guru menjadi ujung tombak dalam kegiatan berliterasi di sekolah. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, setelah paragraf kelima masuk pada langkah keenam, yaitu membuat judul berita. Judul berita itu dibuat di akhir. Mengapa? Karena setelah kelihatan paragraf-paragraf sebelumnya berkaitan dengan teras berita, tubuh berita, dan kesimpulan dari berita atau keterangan tambahan berita, maka akan bisa disimpulkan kira-kira judul yang pas yang mana. Nah, penulis berita ini memilih judul Kepala Dinas Pendidikan Banyumas Irawati SE membuka BIMTEK penulisan buku cerita anak di Kalibagor. Ini tentu mewakili rangkaian berita tersebut. Ya. Berita dirujuk dari web dindikbanyumas.co.id. Yang terakhir, saya akan menyampaikan tips mudah menulis berita. Tips mudah menulis berita yang pertama, cari tahu apa kegiatannya. Ini awalnya ya, ketika akan menulis berita, kita harus cari tahu dulu apa kegiatannya. Wah, itu kegiatan BIMTEK gitu kan. Persiapkan peralatannya. Peralatannya seperti apa? Biasanya ada gadget ya, HP untuk menulis berita, untuk mengambil gambar, merekam gitu jika mungkin. Jika menulisnya tidak bisa cepat, rekam dulu, ya. Biar nanti pernyataannya tidak ada yang terlewat untuk pernyataan-pernyataan langsung begitu. Kemudian 30 menit sebelum acara dimulai, pastikan sudah sampai di lokasi. Ya, 30 menit itu bisa untuk mempersiapkan peralatan, mempersiapkan informasi awal, menulis teras berita, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, cari sumber data berita. Catat sumber data utamanya, siapa narasumbernya, apa kedudukannya atau jabatannya, apa gelarnya gitu kan ya. Kalau itu sebuah kegiatan yang ada narasumbernya. Kalau itu peristiwa apa? Sumber datanya, mengapa itu terjadi? Cari tahu dulu gitu ya. Misalkan kayak bencana alam, kenapa terjadi bencana alam? Kan cari datanya ya.
Terus catat sumber berita pelengkap. Cari informasi dari sumber-sumber di sekitar peristiwa atau kegiatan. Kemudian yang ketiga dari langkah keempat, tips keempat adalah informasi latar belakang kegiatan, tujuan dan manfaat. Latar belakangnya apa adanya, BIMTEK misalkan. Tujuannya apa dan manfaatnya apa. Itu bisa dijadikan sebagai gambaran untuk nanti menulis isi berita. Dan langkah tips yang kelima, mulai mengetik 5W1H. Ya, 5W1H ini ketika informasi awal sudah diperoleh, peralatan sudah siap, mencari tahu sudah oke, kan tinggal mengetik teras berita tuh ya. Bahkan teras berita ini 4W tadi bisa dituliskan sebelum turun ke lokasi. Kemudian yang ke-6, catat hal-hal penting, statement penting yang akan dikutip. Ya, karena yang dikutip itu tidak boleh menambah atau mengurangi gitu ya. Maka yang ke-7, setelah selesai acara tinggal review, edit dan melengkapinya. Jangan lupa ketika edit, review, bacalah berkali-kali. Biasanya kalau tidak membaca dengan teliti dan tidak berkali-kali, atau mungkin bisa di-sharing dengan teman yang lain, coba bantu cek dulu sebelum dipublikasikan gitu ya. Biasanya kalau terburu-buru akan ada kesalahan, nggak kelihatan. Kelihatannya kalau sudah terpublish gitu. Karena kan tidak pas juga ya kalau berita sudah publish ditarik balik atau diedit, kan lucu ya. Jadi pastikan sudah fix kalau mau dipublikasikan. Dan yang terakhir, berita online itu tidak perlu panjang-panjang, cukup 5-7 paragraf saja. Dan setiap paragraf ya jangan padat-padat, jangan banyak-banyak. Kalimatnya juga jangan panjang-panjang gitu. Karena berita online kan di gadget ya, pembaca itu berhubungan juga dengan sinar dari gadget itu. Jadi kalau lama-lama kan bisa pegel juga ya gitu. Itu teman-teman sedikit mungkin yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan cara mudah menulis berita. Tentu masih banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Semoga hal kecil yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat, berbagi untuk kebaikan. Semoga teman-teman selalu sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.